Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 883, berapa levelmu, kuda panas, semua orang bingung. Omong kosong apa? Master Aula ke-8 menatap Tianqi. Matanya perlahan menjadi lebih dingin. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan Tianqi, dia yakin itu jelas bukan hal yang baik. Semut, begitu Master Aula ke-8 selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari tempatnya. Murid Tianqi tiba-tiba menyusut, dan dengan lambaian lengan bajunya, perisai kuno hitam pekat berubah menjadi cahaya hitam dan menghalangi dia di depannya. Bang! Saat suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Tianzi langsung terlempar dengan perisainya. Setelah mengguncang penguasa langit, lengan kanan guru Aula ke-8 menyapu langsung ke arah Ye Guan. Dengan sapuan ini, dunia meledak. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Master Geng tiba-tiba muncul di depannya. Keberuntungannya ada di sekujur tubuhnya, dan kilatan kekejaman melintas di matanya, dan dia meninju Master Aula ke-8 dengan pukulan yang keras. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema, dan Ye Guan merasa gendang telinganya seolah-olah akan pecah. Segera setelah itu, gelombang kejut yang sangat kuat langsung mengguncangnya ke tanah, dan dia dengan keras mundur merasa seperti sedang memukul kapas. Sangat nyaman. Setelah Ye Guan berhenti, dia melirik tubuhnya. Saat ini, tubuhnya terbungkus energi putih halus. Ye Guan berbalik dan melihat jari Heng San Yingyu dengan lembut mengutak-atiknya, dan aliran energi putih halus terus mengalir keluar dari ujung jarinya. Melihat Ye Guan menatapnya, Heng San Ying mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ye Dian mengangguk, menarik kembali pikirannya, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pemimpin itu baru saja mundur hampir 1000 kaki. Ekspresi Gangzu sangat serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan lengan kanannya telah berubah menjadi bentuk jaring laba-laba. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia adalah seorang praktisi fisik, tetapi kali ini dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di lapangan, wajah Dao Jun dan lainnya juga menjadi sedikit serius saat ini. Kekuatan Master Istana ke-8 sedikit di luar dugaan mereka. Di kejauhan, kepala Istana ke-8 melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya, dan terkekeh, itu saja. Sekelompok rakyat jelata. Ye Guan tiba-tiba ingin mengambil tindakan, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, pemimpin prajurit itu perlahan keluar. Ye Guan memandang pemimpin prajurit itu, yang berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye, kamu tidak bisa melawan. Orang ini tidak layak atas tindakanmu. Aku akan melakukannya." "Kamu Guan?" Master Aula ke-8 menatap Master prajurit dan berkata sambil tersenyum, "Prajurit Master, apakah Anda yakin ingin menjadi musuh aliansi jahat kita?" Prajurit itu mengangguk, "Tuan Muda Ye memberi saya terlalu banyak untuk ditolak." Kepala Istana ke-8 tersenyum dan berkata, "Saya khawatir Anda akan mencari nafkah tetapi tidak menghabiskannya." Mata prajurit itu menjadi lebih dingin. "Kalau begitu cobalah." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berkata, "Ayo." Suaranya seperti guntur, ledakan, tiba-tiba aku melihat retakan di langit berbintang, dan sambaran petir setebal pilar jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya jatuh ke tangan sang prajurit. Ledakan, dalam sekejap, seluruh tubuh Master prajurit dilalap api guntur dan kilat, dan aura menakutkan langsung memenuhi dunia. Ekspresi semua orang menjadi serius,
guntur api di jalan raya. Selain Ye Guan, Tianzi berkata dengan sungguh-sungguh. Ye memandang Tianzi, yang menjelaskan, Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu bahwa di domain Deng Tian, ada api misterius yang disebut Dao Leiyan, yang merupakan api paling menakjubkan ketiga di domain Deng Tian. Ada api misterius di domain Deng Tian, guntur kesengsaraan. Api ini lahir dalam kesengsaraan guntur, dan dibaptis oleh Dao besar dan tiba-tiba dilatih oleh kesengsaraan guntur, sehingga melahirkan kecerdasan spiritual, dan kemudian berevolusi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa api ini akan berada di tangan Tuan Prajurit. Jalan api guntur, Ye Guan menoleh untuk melihat Master Prajurit di kejauhan. Pada saat ini, seluruh tubuh Master Prajurit terbakar dengan amukan api. Waktu dan ruang antara langit dan bumi tidak dapat menahannya pada saat ini, dan mulai mencair sedikit demi sedikit, yang sangat menakutkan. Master Aula ke-8 menatap Master Prajurit itu, ekspresinya setenang air. Pemimpin prajurit itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan nyala api tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke langit dan menyatu dengan pilar guntur. Dalam sekejap, area di mana dia dan 8 Master Aula langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, dunia langsung terbakar menjadi abu. Ye Guan dan yang lainnya dengan cepat mundur dari area gelap. Tertawa, pada saat ini, di mata semua orang, sebilah pedang hitam tiba-tiba menembus lautan api, dan kemudian, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia tiba-tiba meledak. Ledakan, lautan api langsung terguncang, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tianci dan yang lainnya menjadi gelap, karena sosok tersebut adalah Master Prajurit. Tetapi pada saat ini, Master Prajurit itu tiba-tiba berubah menjadi api dan menghilang dari tempatnya. Di akhir pandangan semua orang, Master Istana ke-8 membalik telapak tangannya dan tiba-tiba memotong ke depan. Tertawa, sebuah pedang hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan menghancurkan dunia. Bang, saat semburan api pecah, pemimpin prajurit itu sekali lagi terlempar ke belakang hampir 10.000 kaki jauhnya. Master Aula ke-8 membuka telapak tangannya, dan bilah hitam tanpa pegangan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Bilah hitam itu sehitam tinta, dan bilahnya memantulkan cahaya putih samar, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Master Istana ke-8 melirik ke arah Master Prajurit yang berhenti di kejauhan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dao Leiyan, itu saja. Dao Jun tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia melirik ke arah Tuan Istana ke-8 di kejauhan, dan kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, saya khawatir orang ini sengaja menunda waktu." Ye Guan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tahu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah prajurit di kejauhan dan menggunakan Suan Qi untuk menyampaikan pesannya, "Senior, bisakah kamu menahan orang ini?" Komandan prajurit itu melirik ke arah kepala istana ke-8 dan berkata, "Saya akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan menghantam Master Aula ke-8. Ye Guan menatap langsung ke lelaki tua kurus di kejauhan, "Singkirkan mereka dulu." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dao Jun dan yang lainnya juga langsung menghilang di tempat dan langsung menuju ke lelaki tua kurus dan yang lainnya. Melihat Ye Guan dan yang lainnya bergegas ke arahnya dan yang lainnya, lelaki tua kurus itu segera mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui niat Ye Guan dan yang lainnya, jadi dia segera berkata, "Jangan bertarung dengan paksa, tangani saja." Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan menabrak Ye Guan. Saat ini,
pedang Ye Guan telah digantikan oleh pedang King Xuan. Saat dia melihat Ye Guan mengganti pedangnya, ekspresi lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah drastis. Bang, cahaya pedang meledak, dan lelaki tua kurus itu terlempar ke belakang dengan keras, dan lengan kanannya meledak. Potong lengannya dengan satu pedang, orang tua kurus itu merasa ngeri, kamu. Ye Guan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa itu adalah bayangan Heng San yang sedang merapal mantra. Heng San Ying tersenyum tipis dan berkata, saya akan menambahkan atribut padamu. Ye Guan tertawa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan saat dia menghilang, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan bahwa kecepatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat. Orang tua kurus itu bahkan lebih ngeri. Ketika dia bereaksi, Ye Guan sudah muncul di depannya, dan kemudian, cahaya pedang datang ke arahnya. Orang tua kurus itu merasa ngeri. Kecepatan pedang Ye Guan sangat cepat, sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian membentuk penghalang berdiri di depannya. Namun, penghalang itu langsung hancur begitu bersentuhan dengan pedang Ye Guan Xingxuan. Mata lelaki tua kurus itu langsung menyusut menjadi bentuk sulaman, dan dalam sekejap mata, sebilah pedang menembus di antara alisnya. Ledakan, tubuh lelaki tua kurus itu meledak, dan jiwanya terpaku di tempatnya. Dan tepat ketika Ye Guan hendak menghancurkan tubuh lelaki tua kurus itu, kekuatan mengerikan tiba-tiba datang dari kanan. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat sebilah pedang hitam telah terbunuh di depannya. Ye Guan hendak menyingkirkan pedangnya. Pada saat ini, benang emas tiba-tiba mengunci pedang hitam itu. Pada saat ini, Ye Guan mengayunkan pedangnya dengan tajam, dan pedang King Xuan langsung mengenai lelaki tua kurus itu hampir di saat yang sama. Pedang hitam itu langsung menghancurkan benang emas dan menebas langsung ke arah Ye Guan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Ye Guan mundur dengan keras. Ketika dia mundur hampir 1000 kaki, sebuah kekuatan lembut menahannya seperti kapas. Pada saat yang sama, Heng San Ying muncul di sampingnya, dan antara dia dan Ye Guan, ada garis hijau yang terhubung. Ketika garis itu terhubung ke Ye Guan, energi misterius terus mengalir ke tubuh Ye Guan, memperbaiki tubuhnya. Ye Guan menoleh dan melirik ke arah Heng San Ying, sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kecepatan perawatan gadis itu untuknya sebenarnya lebih cepat daripada pohon suci alami dan jantung kehidupan di tubuhnya. Melihat Ye Guan, Heng San Ying tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum ringan. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik untuk melihat Tuan Istana ke-8 di kejauhan. Tepat pada waktunya, Tuan prajurit itu terlempar. Master Aula ke-8 membuka telapak tangannya, dan pedang hitam itu jatuh ke tangannya. Pada saat ini, pedang hitamnya kehilangan salah satu sudutnya, dan ada banyak retakan di sekujur tubuhnya. Itu disebabkan oleh pertarungan sengit dengan pedang King Xuan tadi. Melihat pemandangan ini, Master Aula ke-8 segera mengerutkan kening. Dia menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan. Pedang itu tidak buruk. Ye Guan memandang komandan prajurit di sampingnya dan berkata, "Komandan prajurit, urus sisanya, dan serahkan dia padaku." Prajurit itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju sekelompok orang kuat dari istana jahat di kejauhan.
Master Istana ke-8 memandang ke medan perang di kejauhan dan segera mengerutkan kening, karena orang-orang yang dibawanya telah sepenuhnya ditekan. Orang-orang ini adalah pemuja Istana Jalan Jahat. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka pasti tidak dapat bersaing dengan orang-orang dari Istana Jalan Jahat Domain Dengtian, dibandingkan dengan kekuatan besar ini. Jika ini terus berlanjut, orang-orang ini akan mati. Setelah membaca ini, Kepala Istana ke-8 berkata langsung, semuanya, segera evakuasi. Meskipun orang-orang ini tidak sekuat pemimpin prajurit dan yang lainnya, jika mereka ingin melarikan diri, pemimpin prajurit dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Setelah Dao membuka alam Dao, selama kelembapannya tidak terlalu tinggi, sangat sulit untuk dibunuh. Pada saat ini, seorang pria kuat dari Istana Jalan Jahat di kejauhan tiba-tiba berkata, "Tuan Istana, kami tidak akan pernah mundur sampai kami mati." Wajah Master Aula ke-8 menjadi muram. Kamu bukan tandingan mereka. Jika kami bertarung sampai mati, kamu pasti akan mati. Cepat pergi, ini perintah. Bang, orang kuat berpakaian hitam dari Istana Jahat yang merupakan pemimpinnya terlempar. Setelah dia berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara galak, "Tuan Istana, saya telah bersamamu selama ratusan tahun, ribuan tahun. Berkat dukungan Anda selama bertahun-tahun, kami menjadi seperti sekarang ini. Jika kami meninggalkan Anda hari ini, bukankah kami akan lebih buruk dari babi dan anjing?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa. "Hancurkan aliansi jahat kita. Apakah semut-semut ini layak mendapatkannya?" Ledakan, tubuh fisiknya langsung terbakar. Lalu dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan galak, "Semut dari alam semesta bawah, apakah kamu berani menantangku dalam duel?" Kudaku yang keren. Pada saat ini, Tianqi tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Dia memandang orang kuat aliansi jahat yang menyerang dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Level berapa? Apakah kamu layak bertarung dengan Tuan Ye, ayahmu? Aku akan datang dan menemuimu." Ketika orang kuat dari Istana Jahat mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Kualitas." Babak 884. Baunya enak sekali. Saat Tianzi bergegas keluar, perang dimulai lagi. Dan orang-orang lainnya juga bergegas menuju yang kuat di alam pembuka jalan aliansi jahat. Tujuan mereka saat ini adalah menyingkirkan orang-orang kuat di alam pembuka aliansi jahat terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan tangan mereka serang Master Istana ke-8 lawan. Di kejauhan, Master Aula ke-8 tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke Ye Guan. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Selama Ye Guan tersingkir, orang-orang kuat dari domain Dengtian ini akan segera dikalahkan. Dan ketika saatnya tiba, tidak akan mudah bagi aliansi jahat untuk berurusan dengan para pembudidaya biasa tanpa latar belakang ini. Melihat guru Aula ke-8 bergegas ke arahnya, mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia secara alami memahami niat guru Aula ke-8. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan kekuatan dua garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba mendidih seperti air mendidih. Boom booming, kekuatan dua garis keturunan melanda dunia dalam sekejap. Ye Guan maju selangkah, lalu menusuk dengan pedang. "Bersikaplah tangguh, Bang." Saat cahaya pedang dan cahaya hitam meletus, Ye Guan dan 8 Master Aula mundur dengan keras pada saat yang sama. Begitu Ye Guan mundur hampir 1000 kaki, dia merasa bahwa dia terbungkus dalam kekuatan lembut, seolah-olah dia berada di dalam tumpukan kapas pada umumnya. Dia tahu itu karena Heng San Sadou. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar tak terkalahkan sebagai pemain pendukung. Di kejauhan,
Segera setelah Master Aula ke-8 berhenti dan hendak mengambil tindakan lagi, pedang hitam di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara klik, dan pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan. Master Istana ke-8 menyipitkan matanya, merasa sangat terkejut dan terkejut. Pedang hitamnya bukanlah benda biasa. Di antara banyak benda suci di aliansi jahat, benda itu bisa berperingkat tinggi. Namun, itu hanya 2 pedang, dan semuanya hancur total. Master Aula ke-8 perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan. Ada sedikit kesungguhan di matanya. Seolah memikirkan sesuatu, Master Aula ke-8 tiba-tiba melihat ke arah Heng San Ying tidak jauh di sebelah kanan Ye Guan. "Siapa kamu?" Heng San Ying mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Master Aula ke-8 tiba-tiba gemetar, merobek ruang dan waktu, dan langsung menuju Heng San Ying. Dibandingkan Ye Guan, wanita ini lebih merepotkan. Melihat target dari Master Aula ke-8 adalah dia, Heng San Ying tidak takut sama sekali. Dia hendak mengambil tindakan ketika cahaya pedang tiba-tiba datang dan menghalanginya di depannya. Bang! Pedang Ye Guan dengan paksa memaksa Master Aula ke-8 untuk berhenti di tempatnya. Tetapi dalam sekejap, Master Aula ke-8 naik langsung ke langit, dan kemudian menghantam dengan kakinya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan jatuh lurus ke bawah. Tetapi dalam sekejap, kekuatan lembut langsung mengangkatnya. Ye Guan memanfaatkan momentum tersebut dan berubah menjadi cahaya pedang yang melonjak ke langit, langsung menebas 8 Master Aula. Tertawa, cahaya pedang merobek segalanya. Di langit, tatapan ganas melintas di mata Tuan Istana ke-8. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kemudian mengatupkan kedua tangannya. Ledakan, patung hantu sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berkumpul di belakangnya. Patung hantu ini memiliki wajah yang garang, mata berwarna merah darah, dan taring setinggi puluhan kaki. Ia memiliki tubuh bagian atas yang telanjang dan ditutupi dengan tanda hitam dan merah yang aneh, memegang kapak hantu Kaitian di tangan kanannya dan memancarkan roh berasap ke seluruh tubuhnya. Patung hantu, tentu saja, dia tidak punya waktu untuk melawan Ye Guan selama 300 ronde. Lagi pula, dia tidak memiliki jumlah orang di sisinya. Jika dia menundanya terlalu lama, itu akan merugikannya dalam waktu singkat waktu. Terlebih lagi, setelah pertarungan, dia menemukan bahwa Ye Guan juga sangat tidak sederhana. Saat singa melawan kelinci, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Ledakan, patung garis keturunan tiba-tiba mengembun di belakangnya. Idola gila. Saat patung iblis gila ini mengembun, tekanan garis keturunan yang menakutkan menyapu langit secara instan, dan langit dan bumi dipenuhi dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang mengerikan. Pedang, Ye Guan tiba-tiba meraung lagi. Di belakangnya, patung garis keturunan itu mengulurkan tangannya dan pedang berwarna merah darah mengembun dari telapak tangannya. Pedang King Xuan. Saat dia memegang pedang King Xuan, aura idola garis keturunan melonjak lagi. Di sampingnya, Heng San Ying melihat patung garis keturunan Ye Guan. Matanya yang indah perlahan dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Di kejauhan, Ketua Istana ke-8 menatap Ye Guan. "Ayo, biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu." Setelah mengatakan itu, patung hantu di belakangnya tiba-tiba meraung, lalu meninju langsung ke arah area di mana Ye Guan berada. Pukulan ini langsung menghancurkan seluruh bidang bintang. Hampir di saat yang sama, patung garis keturunan di belakang Ye Guan langsung mengangkat pedang King Xuan dan menebasnya di depannya. "Bersikaplah tangguh," segera setelah tinju dan pedang bersentuhan.
Ledakan yang memekakkan telinga bergema dengan keras. Dan kemudian, kekuatan hantu dan kekuatan darah yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke segala arah, meluas hingga jutaan mil jauhnya dalam sekejap mata. Semua orang kuat di sekitar terpengaruh dan mundur dengan keras. Semua orang merasa ngeri, terutama Dao Jun, Tianci dan lainnya. Mereka tahu bahwa guru aula ke-8 sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Guan begitu kuat. Apakah ini benar-benar hanya 10% tingkat keilahian? Raksasa, ayo mati. Pada saat ini, raungan 8 Master Aula tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, patung hantu itu langsung melompat dan menghantam patung garis keturunan Ye Guan. Tabrakan ini sungguh dahsyat. Kemarahan muncul di mata Ye Guan. Dengan pemikiran di benaknya, patung garis keturunan di belakangnya juga melompat, dan kemudian dia menebas dengan pedang King Xuan di kedua tangannya. Bersikaplah tangguh, dalam pertarungan level ini, satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Ledakan, tiba-tiba, semua orang di lapangan merasakan gendang telinga mereka pecah, dan kemudian, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lapangan, mengguncang semua orang kembali. Patung garis keturunan Ye Guan dan patung hantu juga meledak di saat yang bersamaan, berubah menjadi gelombang kejut yang mengguncang dunia. Ye Guan juga terguncang oleh gelombang kejut dan mundur dengan keras. Saat dia mundur, bayangan tiba-tiba muncul tepat di depannya seperti guntur. Segera setelah itu, Ye Guan merasa seolah-olah ada jutaan gunung yang menuju ke arahnya. Itu tinju Tuan Istana ke-8, niat membunuh muncul di mata Ye Guan. Dia tidak mundur dan tidak bisa mundur, jadi dia menusuk dengan pedangnya. Bang, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terbang seketika. Namun, saat dia terbang, kekuatan lembut lain menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Ledakan, aura Ye Guan meroket, dari 100% keilahian menjadi mati lemas. Ranahnya ditingkatkan, Ye Guan kaget. Tiba-tiba dia menoleh, tidak jauh dari situ. Heng Sanying tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan terkejut. 10% keilahian secara paksa ditingkatkan menjadi tersedak. Ini agak tidak normal. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tidak berguna beberapa metode rahasia untuk meningkatkan alam Anda, karena setelah mencapai 100% keilahian, setiap peningkatan melibatkan jalan besar antara langit dan bumi, bahkan jika ada metode rahasia yang dapat meningkatkan alam Anda, itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Hal terpenting bukanlah meningkatkan wilayahnya, tetapi dia merasakan kekuatan misterius di tubuhnya, yang bukan miliknya. Ye Guan menahan keterkejutan di hatinya dan menoleh untuk melihat Master Aula ke-8 di kejauhan. Setelah Master Aula ke-8 berhenti, dia melihat tangan kanannya benar-benar retak dan darah mengucur. Meskipun dia baru saja mendorong kembali Ye Guan, lengannya tidak dapat menahan kekuatan pedang King Xuan. Master Aula ke-8 perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Heng Sanying dengan niat membunuh di matanya. Faktanya, bukan Ye Guan yang benar-benar sulit untuk dihadapi, tapi wanita ini. Jika wanita ini tidak terus-menerus membantu Ye Guan, bahkan jika Ye Guan memiliki pedang, dia tidak akan mampu bersaing dengannya. Master Aula ke-8 menatap Heng Sanying. Siapa kamu? Dia tahu bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Heng Sanying tersenyum tipis. Saya diundang ke sini oleh Tuan Ye dengan membawa uang. Uang? Mata guru Aula ke-8 sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 5 kristal abadi muncul di tangannya. Jika gadis itu bersedia membantuku, 5 kristal abadi ini milik gadis itu.
Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Tianci dan yang lainnya di kejauhan. Jika kalian bersedia membantu, kalian masing-masing akan memiliki 5 kristal abadi. Pada saat ini, semua orang berhenti dan melihat ke arah guru aula ke-8. Wajah Dao Jun, Citian dan Yuan Xiang menjadi gelap. Mereka tidak berbicara, tetapi gemetar dan mundur ke sisi Ye Guan, melindungi Ye Guan. Saat ini, orang-orang di sekitar Ye Guan menjadi eksistensi yang paling berbahaya. Tianci dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak berkata apa-apa. Master Aula ke-8 menatap Heng Sanying, bagaimana? Heng Sanying melirik Ye Guan dan hendak berbicara. Pada saat ini, sebuah suara di kejauhan tiba-tiba terdengar. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Orang yang berbicara adalah pria misterius berjubah hitam yang dibawa oleh Xiu Wu. Dia mengenakan jubah hitam dan memakai topeng, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat. Master Aula ke-8 memandang pria berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar. Pria misterius berjubah hitam dengan suara serak berkata, kami bertiga tidak percaya pada aliansi jahat, tolong bayar tagihannya dulu. Setelah mendengar perkataan pria misterius berjubah hitam itu, wajah Xiu Wu tiba-tiba menjadi gelap saat dia mengundang mereka untuk datang. Wajah Dao Jun dan lainnya juga sangat suram. Ye Guan terlihat sangat tenang. Yang lain datang ke sini untuk membantunya hanya demi uang, dan itu bisa dimengerti. Guru Aula ke-8 berpikir sejenak dan kemudian berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan 15 kristal abadi tiba-tiba terbang ke tangan pria misterius berjubah hitam. Setelah pria misterius berjubah hitam menerima 15 kristal abadi, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan Dao Jun dan yang lainnya dengan cepat berdiri di depan Ye Guan, tampak waspada. Tetapi pada saat ini, pria misterius berjubah hitam itu tiba-tiba membuka miliknya telapak tangan. 5 kristal abadi perlahan terbang ke Ye Guan. Semua orang tercengang. Pria misterius berjubah hitam menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Ye, aliansi jahat ini mengulur waktu. Bala bantuan mereka pasti akan segera tiba. Kami bertiga hanya ingin mencari kekayaan, bukan mempertaruhkan nyawa. Kami sebelumnya menerima Ye Shaosan. Saya akan mengembalikan 5 kristal abadi kepada Tuan Ye sekarang. Saya juga meminta Tuan Ye untuk mengingat kami dan membiarkan kami pergi. Ye Guan sedikit mengangguk. Dimengerti, pria misterius itu tidak menyangka Ye Guan begitu mudah diajak bicara. Jadi dia segera berkata, terima kasih banyak. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga membungkuk sedikit pada Ye Guan, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit tanpa menoleh ke belakang. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Tuan Istana ke-8, dan kemudian tersenyum. Terima kasih Tuan Istana ke-8 untuk kristal abadi. Baunya sangat enak. Bersambung.